Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video materi kali ini kita masuk ke bagian bab 6, yaitu menerapkan prosedur surat atau dokumen. Oke, pada video pembelajaran kali ini tentunya kita sudah memahami apa yang dimaksud dengan surat. Nah, surat sendiri banyak sekali versinya. Ada yang dari surat dikirim di kantor pos, ada yang berupa surat kabar, ada juga surat elektronik atau yang disebut email. Tentunya kalian pasti sudah pernah yang namanya membuat email. Di dalam suatu kegiatan administrasi, surat dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu surat masuk dan surat keluar. Surat masuk ialah surat-surat yang diterima oleh suatu organisasi atau perusahaan yang berasal dari seseorang atau dari suatu organisasi. Sedangkan surat keluar adalah surat-surat yang dikeluarkan atau dibuat suatu organisasi atau perusahaan untuk dikirimkan kepada pihak lain, baik perseorangan maupun kelompok. Surat sebagian besar berbentuk lembaran kertas. Ada yang lembarnya tipis, sedang, maupun tebal. Di dalam surat terkandung berbagai macam informasi sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Contoh misalkan surat dinas. Nah, surat dinas adalah surat yang dikirimkan oleh kantor pemerintah. Nah, surat ini berupa surat tugas, surat keputusan, ataupun surat rekomendasi. Nah, contoh lain seperti surat niaga atau lebih dikenal dengan surat dagang adalah surat penawaran dan surat pesanan. Semuanya dapat digolongkan ke dalam surat-surat yang penting. Bahkan ada surat yang sifatnya vital, yang tidak boleh hilang untuk seumur hidup, karena apabila hilang akan mengalami kesulitan, misalnya seperti ijazah, akta, dan surat tanah. Nah, itu merupakan beberapa surat yang harusnya tidak boleh hilang dan tidak boleh ceroboh dalam menyimpan. Maka sangat diperlukan adanya tata cara yang baik dan sistematis yang mengatur tentang surat-surat tersebut, sehingga baik fisik maupun informasi suatu surat dapat diselamatkan dan mempunyai manfaat bagi semuanya. Tata cara penyimpanan yang baik tidak hanya dilakukan oleh setiap individu, melainkan setiap perusahaan, baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil, harus melakukan penyimpanan surat dengan tata cara yang baik dan sistematis. Setiap kantor atau perusahaan dalam setiap harinya pasti akan menangani surat-surat. Misalnya, dalam satu hari terdapat satu surat yang perlu ditangani. Tidak hanya satu surat, bahkan jika perusahaan itu adalah perusahaan yang besar, dia bisa lebih dari satu surat, bisa puluhan surat, bahkan ratusan surat. Setiap kantor tentu saja berbeda jumlah suratnya. Semakin besar kantor tersebut, semakin banyak surat yang harus
tangani setiap harinya. Dapat dibayangkan apabila suatu kantor atau perusahaan setiap harinya menangani surat dalam jumlah ratusan. Misalkan saja, satu hari 500 surat yang perlu ditangani. Berarti dalam satu minggu kurang lebih 2.500 surat yang harus ditangani. Itu baru satu minggu. Belum lagi jika sebulan, maka kurang lebih bisa sampai 10.000 surat yang harus ditangani. Dan jika semakin lama hingga 1 tahun, bisa mencapai sekitar 1.200.000 surat. Jumlah yang sangat banyak. Dengan jumlah surat yang sangat banyak tersebut, jika tidak ditangani dengan baik, tentunya akan dapat merugikan banyak pihak, khususnya bagi kantor atau perusahaan yang bersangkutan. Berikut ini merupakan beberapa kerugian-kerugian yang akan dialami oleh kantor ataupun perusahaan jika tidak menangani surat dengan baik. Yang pertama, surat dan informasi bisa hilang, tentunya tanpa penyimpanan yang baik dan sistematis. Surat dan informasi yang penting akan hilang. Yang kedua, kantor menjadi tidak rapi karena banyak tumpukan kertas yang tidak tertata. Tanpa penyimpanan yang baik dan sistematis, maka surat akan menumpuk pada suatu bagian di perusahaan sehingga akan terjadi suatu tumpukan kertas, dan hal tersebut maka tidak akan rapi untuk dilihat oleh mata. Nah, yang ketiga, surat sulit ditemukan jika dicari karena letaknya tidak disusun secara teratur. Nah, sangat rugi apabila ketika suatu perusahaan tidak menyimpan informasi atau surat dan informasinya secara teratur. Berikutnya adalah manfaat yang diperoleh ketika melakukan penyimpanan dengan baik dan secara sistematis. Yang pertama, surat akan tercatat dengan baik. Dengan pemberlakuan secara sistematis pada penyimpanan dokumen atau surat, maka akan tercatat dengan baik surat-surat apa saja yang sudah masuk maupun keluar. Manfaat yang kedua, prosedur penanganan surat jelas. Artinya, suatu tata cara penyimpanan baik untuk surat masuk maupun keluar sudah harus mematuhi sistem yang berlaku atau urut-urutan yang sudah ditentukan oleh suatu perusahaan. Dengan begitu, tidak akan terdapat surat hilang atau dokumen penting yang hilang. Manfaat yang diperoleh ketiga, ketika melakukan penyimpanan secara baik dan sistematis, maka surat yang sudah tersimpan secara baik akan sangat mudah ditemukan ketika dibutuhkan. Nah, untuk itu setiap kantor dan perusahaan wajib melakukan penyimpanan secara baik dan sistematis karena akan banyak sekali dokumen atau surat yang masuk ataupun keluar. Manfaat yang keempat yang diperoleh ketika melakukan penyimpanan secara baik dan sistematis adalah kerahasiaan akan terjaga. Dengan penyimpanan yang baik dan secara sistematis, otomatis data
atau informasi yang dimiliki oleh perusahaan dalam suatu surat akan sangat terjaga rahasianya, karena penempatan posisi-posisi surat atau dokumen sangat terjaga. Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Tentunya kita dapat mempelajari bagaimana penerapan prosedur surat atau dokumen untuk individu maupun perusahaan, di mana kita sudah belajar mengenai apa itu surat masuk maupun surat keluar dan berbagai resiko dan manfaat yang kita peroleh ketika melakukan penyimpanan secara baik dan sistematis. Kita lanjutkan di video berikutnya mengenai pola kegiatan administrasi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.